Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Profesor. Kita akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ada sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ada sumber daya alam dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Ada peta persebaran sumber daya alam. Dan ada menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua macam, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Sumber daya alam ini dapat tersedia terus-menerus asal diusahakan oleh manusia. Sumber daya alam ini pemakaiannya harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak. Contohnya, tanah, air bersih, udara, dan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus, maka akan habis. Manusia tidak bisa membuat, apalagi memperbanyak. Agar manusia bisa memanfaatkan dengan awet adalah dengan cara penghematan. Contohnya adalah bermacam-macam bahan tambang. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam tanah. Tanah dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, pemukiman, aktivitas ekonomi seperti pembuatan pabrik, pasar, toko, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam air. Sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk minum, mandi, mencuci, pengolahan bahan makan, irigasi, sampai untuk transportasi, juga untuk pembangkit tenaga listrik. 3. Sumber daya alam udara. Udara bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. Misalnya untuk bernapas, udara juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi seperti energi panas pada gas. 4. Sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan umat manusia sebagai bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hampir semua bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. 5. Sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai macam bahan bakar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya minyak tanah, solar, pertamax, premium, aftur, dan sebagainya. Semua jenis bahan bakar tersebut digunakan oleh rumah tangga dan industri untuk bahan bakar sarana transportasi dan pengolahan bahan baku. 6. Sumber daya alam bahan tambang. Bahan tambang selain minyak bumi adalah batu bara, bahan-bahan mineral, bauksit, dan berbagai macam logam. Pemanfaatannya adalah untuk bahan bakar, obat-obatan, pembuatan sarana dan prasarana transportasi, perhiasan, bahan bangunan, dan lain-lain. Sumber daya alam yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan itu digunakan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Sumber daya alam itu diolah oleh manusia melalui proses produksi yang menghasilkan barang, kemudian dijual ke konsumen. Proses pengolahan sumber daya alam sampai pemakaian di tangan konsumen ini dinamakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, misalnya sumber daya alam laut menyediakan ikan, rumput laut, mutiara, garam-garam mineral, dan tumbuhan laut lainnya. Salah satu bentuknya adalah ikan dan bintang laut ditangkap oleh para nelayan, kemudian dijual di tempat pelelangan ikan untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Sumber daya alam apabila dikelola dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam jenis usaha seperti 1. Usaha agraris, bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain.
Dalam pengelolaannya, usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. 2. Usaha ekstraktif merupakan kegiatan mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia seperti pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. 3. Usaha industri adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahannya didapat dari sumber daya alam yang ada. 4. Usaha jasa. Semua usaha tadi harus ditunjang dengan usaha jasa seperti angkutan, pergudangan, keuangan, dan lain-lain. Kemudian, peta persebaran sumber daya alam. Kalian pasti pernah melihat peta sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya dapat dilihat persebarannya melalui peta. Perhatikan peta berikut ini. Jika manusia tidak hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka lama-kelamaan sumber daya alam tersebut akan rusak, bahkan habis. Berbagai cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam adalah: 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Cara menjaganya, misal, tidak membuang limbah ke sungai dan laut, tidak membuang kotoran ke aliran sungai atau danau, melakukan penghijauan atau reboisasi. Tanah perlu dipupuk dan juga tidak menangkap hewan langka dan merusak hutan yang dilindungi. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, penggunaan bahan bakar pengganti minyak tanah seperti biogas dari kotoran ternak, pembuatan motor atau mobil tenaga matahari, dan juga penggunaan sarana transportasi seperti sepeda sangat menghemat energi minyak bumi. Bapak kira cukup untuk hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi di link yang tersedia. Selamat mengerjakan. Baik, jika sudah dikerjakan, semoga anak-anak dapat memahami materi pada pembelajaran hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat belajar ya anak-anak. Banyak kurangnya Bapak minta maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.